Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yan Sukmawan pada seri tutorial STAR. Baik, pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana cara melakukan analisis data percobaan faktor tunggal dalam rancangan acak kelompok yang dilanjutkan dengan uji kontras ortogonal. Oke, baik, kita mulai dengan membuka program STAR. Baik, saya sudah menyiapkan data contoh percobaan RAK faktor tunggal. Kita buka, klik 2 kali. Kemudian saya coba terlebih dahulu menjelaskan mengenai data yang sudah coba saya kumpulkan ini. Ini adalah percobaan faktor tunggal dengan 5 taraf, ya, D0, D1, D2, D3, dan D4 dengan 4 ulangan, sehingga ada 4 kelompok. Kemudian ada 2 variabel pengamatan. Yang pertama adalah indeks kehijauan daun, disingkat dengan IKD. Kemudian yang kedua adalah variabel pengamatan jumlah pelepah, disingkat dengan JP. Percobaan ini dilakukan pada bibit kelapa sawit di pembibitan utama atau main nursery. Sebelum kita mulai melakukan analisis, kita perlu memeriksa struktur dari data ini. Baik, kita coba cek dulu variable info dari data ini. Kita klik edit variable info. Kita pastikan bahwa perlakuan dan kelompok ini berupa faktor. Jadi variabel tipenya adalah faktor. Sedangkan untuk indeks kehijauan daun dan jumlah pelepah, karena ini merupakan respons atau variabel pengamatan, maka variabel tipenya adalah numerik. Nah, jadi sehingga kalau seandainya kelompok ini masih berupa numerik, ya, kita perlu edit terlebih dahulu menjadi faktor, ya, supaya nanti ketika kita lakukan analisis menggunakan ANOVA atau analisis seragam bisa terdeteksi sebagai faktor kelompok, ya. Oke. Ini sudah selesai, kita klik OK. Kemudian berikutnya kita bisa klik Analyze. Kemudian dilanjutkan dengan memilih Analysis of Variance atau ANOVA. Pilih Randomize Complete Block Design, ya, untuk memilih rancangan acak kelompok lengkap, ya. Ada yang menyebut RAKL, ada yang menyebut RKTS, ada juga yang menyebut RAK. Ini klik ini. Oke, kemudian kita masukkan variabel dan faktor yang sesuai dengan rancangan kita. Saya akan coba lakukan analisis untuk jumlah pelepah, ya, JP. Klik Add. Kemudian untuk treatmentnya, ini adalah perlakuan. Kita klik Add di bagian block treatments, ya, masuk sini. Kemudian demikian juga untuk kelompok, kita masukkan ke dalam kolom blok, kita klik Add. Oke, kemudian untuk optionnya kita bisa klik sesuai dengan kebutuhan. Seandainya kita ingin menampilkan statistik deskriptif dari data ini, kita bisa centang. Kemudian pasti kita akan lakukan uji asumsi untuk normalitas dari galat, jadi galat menyebar normal, kita centang. Kemudian kita akan juga lakukan uji Bartlett untuk menguji homogenitas ragam antar perlakuan. Kita centang. Level signifikansi 0,055%, ya. Oke, kita klik OK. Oke, hasilnya sudah muncul. Ini
outputnya. Jadi untuk variabel jumlah pelepah ini ada informasi ya, ada 5 taraf dengan 4 kelompok atau 4 ulangan. Kemudian ada 20 satuan percobaan ya, 5 kali 4. Berikutnya ini adalah statistik deskriptifnya untuk variabel pengangkatan jumlah pelepah. Ada nilai minimum, ada nilai maksimum, ada juga nilai tengah dan standar deviasi atau simpangan baku. Berikutnya kita beralih ke uji homogenitas ragam antar perlakuan dengan metode uji Bartlett, yang mana nilai probability 0,1398 lebih besar dari 0,05, sehingga untuk uji homogenitas ragam antar perlakuan ini sudah terpenuhi. Kemudian berikutnya untuk sebaran galat ya, menyebar normal ini juga sudah terpenuhi dengan nilai probability 0,8109 ya, lebih dari 0,05, sehingga untuk kedua asumsi ini sudah terpenuhi. Kita bisa lanjutkan dengan ANOVA. Oke, untuk ANOVA kita lihat kelompok ternyata nilai probability-nya 0,9057, lebih besar dari 0,05, sehingga untuk kelompok ini tidak berpengaruh pada percobaan ini ya. Kemudian untuk perlakuan nilainya 0,0003, ini adalah probability-nya lebih kecil dari 0,005, sehingga dari percobaan ini diketahui bahwasanya perlakuan beberapa tipe atau bentuk pupuk daun yang digunakan ini berpengaruh pada jumlah pelepah. Ya, dengan nilai CV, koefisien keragaman sebesar 7,83. Nah, dari hasil ANOVA ini menyeratkan bahwasanya kita bisa lanjutkan dengan uji lanjut yang kita pilih sesuai dengan tujuan penelitian kita. Nah, di sini kita akan lanjutkan dengan uji kontras ortogonal. Nah, di bagian akhir pada output ini ditampilkan juga secara default ya, uji lanjut berupa uji beda nyata terkecil atau LSD. Ini hasilnya, kita abaikan karena kita tidak lakukan uji ini. Kita juga bisa lihat visualisasi dari hasil analisis kita. Ini tadi ya, analisis deskriptifnya. Ada nilai minimum, ada nilai maksimum, dan nilai tengah ya, dalam bentuk box plot. Demikian juga untuk uji asumsi juga sudah divisualisasikan ya. Ada plot residual versus fit, kemudian ada juga normal Kiki plot. Nah, ini mirip seperti yang ada di R ya, dan RStudio. Oke, berikutnya dari hasil ini kita bisa lanjutkan dengan uji lanjut ya. Ada post hoc ya, post hoc itu untuk misalkan untuk uji nilai tengah, misalkan uji Duncan ya, uji BNJ, BNT, uji SNK, dan SKIF ya. Kita tidak gunakan uji lanjut ini karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan antara performa tanaman kelapa sawit atau bibit kelapa sawit yang diberi perlakuan pupuk daun dan yang tidak diberi perlakuan pupuk daun. Kemudian membandingkan beberapa bentuk pupuk daun yang digunakan. Ada yang bentuknya cair, ada juga yang bentuknya itu bubuk. Kita pilih kontras ya. Jadi kontras itu ada dua, ada kontras ortogonal dan ada juga yang polinomial ortogonal. Oke, kita coba perbesar terlebih dahulu tampilannya.
seperti ini. Untuk faktor name-nya ini, oke, saya perbesar sedikit. Ini adalah perlakuan ya, sesuai dengan nama perlakuan yang kita terapkan. Nah, bisa juga nih nanti kalau di data kita misalkan datanya adalah pupuk ya, ini bisa juga diganti dengan pupuk, sesuaikan dengan data pengamatan kita. Kemudian untuk partition type-nya ini, ya, tipe partisinya ini kita gunakan user specified contrast ya, seperti ini. Untuk labelnya kita bisa default saja. Untuk value-nya kita pilih sejumlah perbandingan yang akan kita buat. Ini karena perlakuan kita ada 5 taraf, maka jumlah perbandingan yang mungkin bisa dibuat adalah 5 dikurangi 1, jadi 4. Oke, ada 4 ya, 4 perbandingan. C0, C1, C2, C3. Nah, untuk perbandingan yang pertama, C0 ini, kita akan bandingkan antara D0 dengan atau versus D1, D2, D3, D4. Jadi 0 dan yang lain. Jadi kita buat angkanya menjadi 4. Kemudian di sisi sebelah kanan ya, ini adalah kebalikan dari perbandingan yang D0 ini. Jadi ini diisi minus 1, dan minus 1. Demikian juga D4. Kemudian kita akan bandingkan antara pupuk yang berbentuk bubuk ya, misalkan C1 dan D1 dan D3. Ini bentuknya bubuk dibandingkan dengan yang berbentuk cair D2 dan D4. Jadi ini diisi dengan 1 positif ya. Ini negatif 1 atau minus 1. D3 ini sama dengan D1 jadi positif 1 dan D4 ini negatif 1. Oke. Berikutnya kita bandingkan antar pupuk yang berbentuk bubuk D1 dan D3, sehingga D1 ini kita isi 1, D3 negatif 1 atau minus 1. Ya, terakhir D2 dan D4 kita bandingkan. D2 ini 1 positif dan D4 ini negatif 1 atau minus 1. Oke. Seperti ini perbandingannya. C0, C1, C2, dan C3. Berikutnya kita klik OK. Contrast has been set. Kita klik OK. Oke, ini kita klik OK saja. Nah, ini dia hasil dari uji kontras ortogonal lanjutan dari ANOVA yang sudah ditampilkan tadi. Untuk derajat bebas dari perlakuan ini 4 ya. Kemudian untuk perbandingan C0, C1, C2, dan C3 ini merupakan pecahan dari derajat bebas perlakuan. Jadi 1, 1, 1, 1. Ya, ada 4 ya. Ini hasilnya harus sama dengan yang derajat bebas perlakuan. Kita coba cek untuk perbandingan pertama C0. Ternyata hasilnya adalah ini sangat signifikan ya. Probability-nya 0,0000, sangat nyata. Kemudian untuk C1 probability-nya 0,5323. Jadi lebih besar dari 0,05, sehingga ini kita nyatakan tidak berpengaruh ya untuk perbandingan antara pupuk berbentuk bubuk ya dengan yang berbentuk cair. Kemudian antar pupuk yang berbentuk bubuk hasilnya ternyata signifikan ya, 0,0183. Ya, ini lebih kecil dari 0,05, sehingga kita nyatakan bahwasanya terdapat perbedaan hasil ya jumlah pelepah akibat perbedaan komposisi ya, mungkin komposisi. Jadi walaupun sama-sama pupuk daun tersebut bentuknya bubuk atau padat, ternyata hasilnya berbeda. Mungkin karena adanya perbedaan komposisi
hara N, P, dan K atau pupuk merkuri yang dikandung di kedua formulasi pupuk tersebut. Dan yang keempat ya, perbandingan keempat ini C3, ternyata hasil kontras ortogonal menunjukkan bahwasanya tidak terdapat perbedaan antara pupuk cair, pupuk cair D3 dan D4. Nah, jadi ini hasilnya. Kemudian nanti setelah ini kita bisa tampilkan ya dalam bentuk tabel ya, tabel untuk merepresentasikan uji kontras ortogonal ini, atau kita juga bisa buat dalam bentuk box plot atau bar plot, dan kemudian kita beri di atasnya ada keterangan signifikansi. Baik, demikian tutorial singkat mengenai cara melakukan analisis data percobaan faktor tunggal dalam merancang acak kelompok dengan uji asumsi, kemudian ANOVA, dan dilanjutkan dengan uji kontras ortogonal. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.